Halo semuanya, kami dari kelompok 13. Judul Waveform akan melakukan presentasi kelompok kami. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan kelompok kami yang ada 3 anggota. Yang pertama ada Febrianti Angelina Sinaga dengan saya sendiri dengan NIM 231501016. Ada saya Agnes Melatia Simanjuntak dengan NIM 231501037. dan yang terakhir ada saya Melani Teresa Saragi dengan NIM 231501010. Pertama-tama, kita akan membahas yang akan dilakukan oleh teman saya. Apa itu WIPROM? WIPROM atau juga dikenal dengan sebagai infeksi cacing cambuk adalah subinfeksi yang disebabkan oleh cacing parasit bernama Trichuris trichiura atau cacing cambuk. Berikutnya ada morfologi. Matras Trichuris trichiura memiliki bentuk yang sangat khas seperti cambuk, dengan 3/5 badan depan sepanjang tali cambuk, sedangkan 2 bagian badan belakang lebih tebal dari ganggang cambuk. Cambuk cacing jantan panjangnya 30 hingga 45 mm. Bagian belakang membungkuk ke depan membentuk lingkaran penuh. Alat kelaminnya tidak berpasangan dan berakhir di vulva yang terletak di tempat tubuh mulai menebal. Telur 50 kali 25 mikron, berbentuk guci. Kedua penutup mempunyai operculum, yaitu sepanjang penutup transparan dan menonjol. Trichuris trichiura, trichuriasis adalah penyakit yang disebabkan oleh Trichuris trichiura, salah satu cacing golongan STH. Cacing ini mempunyai tubuh seperti cambuk, sehingga cacing ini dinamakan WIPROM. Prevalensi cacing ini di Indonesia berkisar antara 60 hingga 90. Cacing Trichuris trichiura dewasa terletak di mukosa usus pasien, terutama di sekum dan usus besar, dan mengubur kepalanya di dinding usus. Namun, cacing ini terdapat pada sekum hidup dan ileum distal. Pada infeksi Trichuris trichiura ringan dapat menyebabkan asimptomatik dan disentri trichuris, serta anemia. Berikut ada siklus hidup WIPROM. Step yang pertama adalah telur, atau telur yang belum embrio dikeluarkan bersama tinja. Step yang kedua ada infeksi. Setelah tertelan melalui tangan atau makanan yang berkontaminasi tanah, telur menetas di usus kecil dan melepaskan larva. Step yang ketiga yaitu ada dewasa. Cacing dewasa memiliki panjang sekitar 4 cm dan hidup di sekum dan kolon. Bagian depan cacing terbenam dalam mukosa. Selanjutnya ada penularan dari cacing WIPROM. Yang pertama, kebiasaan mencuci tangan. Kebiasaan mencuci tangan yang kurang baik dapat mempermudah penularan cacing cambuk. Telur cacing yang ada di tanah dapat menempel pada tangan dan masuk ke dalam tubuh melalui makan atau mulut. Yang kedua ada kebersihan dalam kuku. Kuku yang tidak bersih dapat menjadi tempat penempelan telur cacing. Jika kita menyentuh mulut atau makanan dengan kuku yang terkontaminasi, kita dapat terinfeksi. Selanjutnya, kebersihan air. Mengonsumsi air yang terkontaminasi telur cacing juga merupakan cara penularan. Lanjutnya ada SPAL, sarana pembuangan air limbah. Kondisi sanitasi yang buruk, termasuk SPAL yang tidak memadai, dapat memperbesar resiko penularan cacing cambuk. Lalu yang terakhir ada aktivitas tanpa alas kaki. Berkontak langsung dengan tanah tanpa alas kaki dapat meningkatkan resiko infeksi. Telur cacing yang ada di tanah dapat masuk melalui kulit kaki. Selanjutnya adalah diagnosis dari cacing whipworm. Penderita trikuriasis biasanya tinggal atau pernah mengunjungi daerah endemik cacing cambuk. Penderita biasanya akan mengeluh sakit perut, nyeri saat buang air besar, rasa tidak nyaman pada perut, dan keluarnya lendir. Buang air besar di malam hari adalah kejadian umum. Banyak pasien tidak menunjukkan gejala karena penyakit klinisnya bergantung pada beban parasit. Diagnosis laboratorium trikuriasis didasarkan pada pemeriksaan mikroskopis sampel tinja untuk menentukan keberadaan
Dan jika mungkin, jumlah telur, selama investasi berat, telur dapat terlihat pada noda garam pada tinja. Namun sensitivitasnya rendah. WHO merekomendasikan penggunaan metode Kato-Kac untuk menghitung telur persatuan berat feses. Salah satu kelemahan pemeriksaan sampel tinja adalah sejak telur tertelan hingga berkembang menjadi cacing dewasa, terdapat jeda waktu sekitar 3 bulan. Selama periode ini mungkin tidak ada tanda-tanda investasi dan tinja mungkin tidak menunjukkan tanda-tanda adanya telur atau kotoran. Sampel tinja juga dapat menunjukkan sel darah merah atau sel darah merah dan sel darah putih, yaitu WBC, khususnya eosinofil. Hitung darah lengkap mungkin menunjukkan anemia. Pencegahan dan obat dari cacing whipworm. Pencegahan. Yang pertama, kita dapat melakukan penyuluhan, edukasi kepada masyarakat mengenai praktik kebersihan dan cara mencegah infeksi cacing. Yang kedua, personal hygiene. Memastikan kebersihan diri, terutama mencuci tangan setelah menggunakan toilet dan sebelum makan. Yang ketiga, sanitasi lingkungan rumah. Menjaga kebersihan lingkungan termasuk pembuangan sampah dan sanitasi jamban. Lalu ada pengobatan. Pengobatan dalam penyakit cacing whipworm ini pemberian obat anti cacing. Pengobatan secara berkala dengan obat anti cacing dapat membantu mengatasi infeksi cacing whipworm. Salah satu obatnya adalah Combantrin. Adalah obat untuk mengobati cacingan atau infeksi cacing pada orang dewasa dan anak-anak. Obat ini efektif untuk mengatasi berbagai infeksi cacing yang menyerang saluran pencernaan. Kesimpulan yang diambil dari semua materi adalah bahwa Trichuris trichiura adalah parasit usus manusia yang dapat menyebabkan penyakit trichuriasis. Penyebaran parasit ini terkait erat dengan kondisi sanitasi yang buruk dan kebersihan lingkungan yang rendah. Pencegahan trichuriasis melibatkan praktik higiene yang baik dan perbaikan sanitasi lingkungan. Terapi untuk trichuriasis biasanya melibatkan penggunaan obat-obatan antiparasitik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.